Ngobrol langsung sama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo soal prediksinya. Jadi tadi live reportnya sekarang langsung sama pengamat sepak bolanya untuk melihat sebesar apa sih kans dari timnas kita bertanding malam ini lawan Filipina. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam, Livi. Jadi gimana, sebesar apa kansnya Bung Joy untuk kita menang malam ini? Ya cukup besar ya kalau saya lihat dari statistik Filipina, statistik Indonesia, meskipun Indonesia kalah dalam pertandingan terakhir melawan eh, Irak, tetapi kalau saya lihat kualitas rata-rata pemain Indonesia di atas Filipina lah rata-rata ya. Tapi memang persoalan kalau permainan seperti Irak terutama di babak kedua masih terulang. Artinya banyak melakukan kesalahan sendiri, kemudian juga tidak mampu memanfaatkan peluang. Di babak pertama kan Indonesia sangat dominan, dominasi bolanya sampai 70%, tapi nggak bisa bikin shot yang betul-betul mematikan untuk mencetak gol. Nah ini yang menjadi PR besar bagi Indonesia, apakah bisa mencetak gol melawan Filipina yang saya rasa memang pertahanannya tidak seketat Irak, tapi mereka bermain dengan determinasi yang cukup menurut saya untuk merepotkan Indonesia, terutama di lini belakang. Asal bisa bermain lepas, tanpa beban, tidak menganggap remeh, saya yakin sih Indonesia bisa cetak gol di babak pertama, paling nggak satu lah gitu ya. Sehingga kemudian bisa lebih percaya diri di babak kedua untuk mencetak gol-gol berikutnya. Kalau prediksi saya sih Indonesia bisa menang dengan eh, margin 2 gol, bisa menang. Tapi memang catatannya bermain lepas, tanpa beban, tunjukkan kemampuan yang terbaik, bermain dengan riang gembira, itu yang paling penting dan menunjukkan bahwa Indonesia bisa melaju ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia dengan kemenangan atas Filipina. Tidak perlu menunggu hasil dari Vietnam melawan Irak yang akan main di Basra kalau nggak salah. Ya itu harapan kita Bung Joy. Tapi kan malam ini berlaga tanpa Jordi Amat yang kena kartu merah kemarin ya. Ini lini belakang timnas akankah kesulitan Bung Joy? Nggak masalah kan ada Jai. Jai kan tampil luar biasa waktu lawan Vietnam ya. Dia baru gabung dengan tim tapi tiba-tiba udah bisa tune in dengan tim dan bisa menjadi salah satu man of the match. Jadi tanpa Jordi Amat malah saya agak lega ya karena Jordi ini meskipun pengalamannya banyak tapi kadang-kadang memang bikin blunder. Dan tadi sempat disinggung juga soal kiper Hernando Ari kan. Ini dia masih salah satu yang terbaik lah sekarang dan bikin blunder seperti ketika melawan Irak itu hal yang biasa untuk seorang kiper ya, bukan hal yang aib, bukan hal yang luar biasa, itu hal yang biasa aja dan saya yakin dia kepercayaan dirinya masih tinggi dan masih akan mendapat kepercayaan dari Sintayong. Jadi overall tim ini menurut saya semakin baik sejak melawan Tanzania, sangat buruk melawan Irak tidak terlalu baik, tapi sekarang harusnya setelah berkumpul lebih dari seminggu harusnya sih mereka makin baik melawan Filipina. Bung Joy, problem kita kan lini depan kita masih dianggap kurang produktif ya Bung Joy. Ini gimana prediksi Anda malam ini? Ya kemarin itu kelihatan betul ketika uji tanding melawan Tanzania ya, tidak ada shot yang betul-betul terengginas dari lini depan. Melawan Irak sama. Saya malah menghitung ada 20 sentuhan pemain Indonesia di kotak penalti Irak, tapi hanya ada 3 shot. 2 diantaranya juga jelek shotnya ya, hanya 1 shot yang bagus dari strike. Tapi yang lain shotnya jelek. Jadi memang harusnya 1-2 hari ini kemarin itu Sintayong melatih betul-betul finishing touch di sekitar kotak penalti atau sedikit di luar kotak penalti. Karena Indonesia sebetulnya punya penembak-penembak jarak jauh ya. Stroik bisa nembak jarak jauh, dia pernah buktikan juga di Piala Asia U23, Marcelino juga punya dribbling yang sangat bagus. Jadi harusnya sih Indonesia bisa mencetak gol paling enggak 1 atau 2 ke gawang Filipina, tidak seperti ketika melawan Irak. Jadi memang dibutuhkan finishing touch yang lebih klinikal dari para pemain depan Indonesia. Ya kalau Anton Sanjoyo sudah bisa memprediksi marginnya 2 menang dengan muka berseri-seri itu berarti kita agak tenang lah nontonnya nanti malam ya. Harusnya ya karena memang Filipina saya lihat ketika melawan Vietnam memang cukup bagus ya, tapi pertahanan mereka tidak sebagus Irak. Tapi mereka punya 2 pemain yang menurut saya bahaya, ada Moniz, ada Demunic di depan, ada Reichert juga di depan, itu harus diwaspadai karena mereka pemain yang cepat dengan postur yang bagus. Itu harus diwaspadai back-back Indonesia. Oke, di atas kertas menurut analisanya Bung Joy kita mudah-mudahan nanti malam menang, kita tinggal berdoa bersama nanti semoga
mulus ya jalan kita nanti. Terima kasih Bung Mudah-mudahan. Joy sudah bergabung di Sapa Sama-sama. Indonesia Malam. Sehat-sehat Sama-sama. selalu.